Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Misteri Godam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahayanya perjanjian dengan jin. Biasanya orang-orang yang belajar spiritual ini banyak diantaranya yang punya ikatan dengan jin, dan biasanya jin ini berbeda dengan jin pada umumnya. Ibaratnya kalau cuma seperti genderuwo, kuntilanak itu kan di bawah level rendah. Akan tetapi biasanya orang-orang praktisi ilmu hitam biasanya ini dia punya ikatan atau punya perjanjian atau bersekutu dengan jin. Berbeda dengan orang yang belajar ilmu hikmah ataupun spiritual yang dengan agama. Biasanya orang-orang yang punya ikatan dengan jin ini adalah biasanya untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuannya ini bermacam-macam. Biasanya ada yang ingin jadi praktisi juga tapi dengan ilmu hitam, atau orang pengen punya ilmu kebal atau yang lainnya. Itu biasanya kebanyakan orang punya ikatan dengan jin, dan biasanya jinnya ini bisa dikatakan negatif atau kafir, sama dengan manusia. Jin ini dikelompokkan menjadi dua bagian, ada yang ibaratnya muslim, ada yang kafir, begitu juga manusia. Bahayanya ini bisa dikatakan turun temurun, karena yang akan saya bahas ini bahaya punya ikatan dengan jin ya. Yang akan saya bahas adalah jin yang berenergi negatif. Orang yang punya energi jin dari negatif atau bersekutu dengan jin ini, biasanya dia ini menggadikan sukmanya, sukma sejatinya yang digadikan. Ibaratnya si A pengen belajar spiritual kebatinan dengan guru si B dengan pengisian dengan metode tanam lah. Tanam itu ibaratnya sebuah benda, entah itu emas, berlian, intan atau batu. Untuk tanam itu entah cara masukinnya ya, kalau dukun benar-benar dukun, karena saya juga sudah melihat dengan mata kepala sendiri, dengan ritual tertentu dan baca mantra, ditempelin di sana ini, apa di kening ini bisa hilang, atau di tangan sini, di sini ya, di sini. Ini cuma setelah baca mantra sama si dukunnya ini diginikan, pencet pakai jempol ini bisa hilang, walaupun sebesar ibu jari ini, mustika atau benda ini gini kan, pegang awas si dukunnya itu hilang. Dan hilangnya pun bisa dikatakan ya menjadi jin yang mendampingi orang tersebut. Nah, bahayanya itu yang punya ikatan dengan jin negatif ini, dia itu turun temurun kalau tidak diputus ikatannya. Ibaratnya si A belajar dengan guru si B, ibaratnya guru si B udah meninggal, maka untuk
bisa dikatakan ilmu jin atau persekutuan ini biasanya kebanyakan rata-rata kalau orang Jawa ini ya, bisa dikatakan orang Jawa yang kejawen ya, bisa dikatakan kejawen tapi yang sedikit ya gimana ya, ilmu hitam itu aja ya. Karena kejawen itu ada sebuah wadah, karena ada yang alirannya benar, ada yang alirannya menyimpang. Itu biasanya saat ibaratnya sudah tua, kebanyakan kata orang-orang itu kan kalau mau meninggal itu kan harus dicabut ilmunya kan, kata orang. Kalau menurut saya pribadi emang benar itu harus dicabut si ilmunya atau si jin yang menemani si orang tersebut itu harus dibuang. Walaupun dibuang akan tetapi biasanya kalau metode belajar atau bergurunya ini dengan metode tanam itu ya dimasukkan dengan ya entah berbagai cara lah, ibaratnya disentuh dukunya gini hilang, karena saya juga sudah melihat dengan kepala saya sendiri itu hilang. Itu kan biasanya keluar darah walaupun sedikit, maka dia itu sudah terikat darah. Maka anak turun dari orang yang belajar itu suatu saat nanti jika ada wadah ibaratnya atau garis keturunannya memiliki wadah yang kuat, maka si jin yang dulu punya ikatan dengan si tuanya ini maka akan mengikuti garis keturunannya orang tersebut. Nah, orang tersebut ini biasanya kalau bisa melihat dari kecil berbagai hal gaib itu dikatakan indigo. Banyak di grup-grup Facebook lah itu banyak salah kaprah mengartikan indigo ini sebenarnya orang yang leluhurnya punya ikatan dengan bangsa jin. Maka saat dia lahir si jin ini kan dulu punya ikatan dengan leluhurnya, maka mengikuti si garis keturunan yang wadahnya kuat. Akan tetapi kebanyakan salah di grup-grup Facebook itu, dia mengira indigo ini seorang saleh atau seorang yang menelusuri jalan ketuhanan. Ini berbeda. Kalau orang yang menelusuri jalan ketuhanan disebut saleh, walaupun entah punya guru ataupun tidak punya guru, tapi intinya dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara. Ya ini ya tirakat, puasa dan yang lain, tapi tujuannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia semakin taat dalam hal beribadah. Nah, kebanyakan di grup-grup Facebook ini salah. Dia menganggap indigo ini seperti saleh, padahal berbeda. Indigo ini orang yang terkontaminasi energi dari leluhurnya dulu, berbeda dengan saleh. Kalau saleh kan orang yang menyelusuri jalan ketuhanan. Kalau di torekoh itulah biasanya itu saleh yang disebut orang yang cari jalan yang benar disebut saleh. Kalau indigo ini orang yang punya kelebihan dari leluhurnya dulu. Nah, orang-orang yang punya kelebihan ini bermacam-macam. Ada yang bisa melihat makhluk dari dunia lain, ada yang saat sudah mulai beranjak dewasa dia bisa melakukan ini itu. Akan tetapi kalau jinnya positif nggak masalah, maksudnya ibaratnya kodamnya positif ini nggak masalah. Biasanya kalau kodam leluhurnya positif ini, orang ini akan semakin taat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi kalau jinnya ini negatif, ini akan merugikan anak cucunya. Karena kalau mentalnya tidak kuat, ini bisa diganggu oleh si jin yang dulu punya ikatan darah dengan leluhurnya. Dan biasanya orang-orang yang dulu leluhurnya punya ikatan dengan jin yang berenergi negatif atau bisa dikatakan jin kafir ini mempunyai kelebihan juga. Akan tetapi orangnya ini lama-lama malah semakin jauh dari ibadah, dan orangnya ini kalau dia tirakat semakin terus menerus, nah ini bahayanya di sini. Dia ini lama-lama akan menjadi seorang dukun yang suka menyakiti orang lain, karena energi dari si jin yang dulu mengikuti leluhurnya ini, atau bisa dikatakan bahayanya ini, dia akan menjerumuskan garis keturunannya ke jalan yang tidak benar. Nah, biasanya orang tersebut atau garis keturunannya ini akan menjadi seorang dukun yang suka menyakiti, atau bisa dikatakan dukun santet. Mau sampean percaya atau tidak percaya, monggo. Akan tetapi saya pribadi pernah melihat batu besar ibu jari ini dimasukkan ke seseorang hanya dengan sebuah mantra, karena dia dukun santet ilmu hitam. Dengan di sek ini hilang itu di keningnya, ada yang dimasukin di kening gini, tempel di batu guys, karena saya melihat. Susu emas juga sama di sini itu, padahal sebesar jarum temiti, tempelin gini hilang. Tapi ya emang orangnya lumayan nih, bisa dikatakan yang di sini juga bisa jadi dukun itu, karena ilmunya tinggi yang di sini. Itu bahayanya ini, orang punya ikatan darah dari jin negatif ini, dia akan terjerumus dengan kemaksiatan yang melebihi batas dari wajarnya manusia, karena jadi tukang santet, tukang teluh, tukang guna-guna, dan yang lainnya. Biasanya kalau orang-orang yang belajar ilmu hikmah ini, biasanya ini berbeda, karena dia biasanya masih menjalankan sholat, dan dia jarang sekali mau untuk menyantet atau mengirim benda, karena kebanyakan emang orang belajar ilmu hikmah ini jarang sekali yang bisa memasukkan benda ke orang lain. Ini ibarat tidak bisa dengan metode seperti orang dukun santet yang bisa memasukkan benda ke orang ini. Jarang ada dan jarang mau, karena menyakiti. Tapi kalau orang yang punya ilmu hitam, yang penting jadi uang itu. Dan biasanya ini orang yang punya ilmu hitam ini atau garis keturunannya ini terus sampai terputus atau diputus, karena tidak bisa. Kalau terputus sendiri itu tidak bisa, harus diputus orang lain. Makanya kalau dikatakan indigo ini orang yang belajar ketuhanan, itu salah kaprah sebenarnya. Indigo ini orang yang terkontaminasi energi dari leluhurnya. Biasanya bahaya dari orang yang punya ikatan ini, pertama
pertama yang punya ikatan, yang bikin ikatan ini, dia menggadekan si jiwa sejatinya, atau bisa dikatakan kalau orang Jawa ini yang sedikit-sedikit kampung ibaratnya seperti saya ini atau mengatakan sukmo peke. Nah, sukmo peke bisa dikatakan sukmo sejati. Nah, sukmanya ini kan bermacam-macam. Ada tingkatan sukma, tapi sukma yang paling tinggi itu yang digadekan sama si jin ini. Terus ibaratnya si A atau si C, si A dan si C lah berdua. Si A dan si C ini mencari pesugihan di suatu tempat dengan sarana guru si D. Nah, si A dan si C ini ibaratnya tapa brata sekian hari, dan dia jualannya semakin laris. Nah, jualannya semakin laris ini, dia merasa tidak ada apa-apa karena dia ibaratnya punya usaha, belum tidak menumbalkan ibaratnya yang sedarah dengan dia atau anak istri ataupun yang lainnya. Nah, si A sama si C ini karena dengan si guru D yang jadi juru kuncinya, nah, secara otomatis jualan si A sama si C ini semakin lancar, semakin kencang. Tapi dia tidak tahu bahwa yang dia tumbalkan ini adalah dirinya sendiri. Sukmanya dia ini yang dia tumbalkan. Makanya di alam-alam gaib ini tuh kan ada sukma-sukma orang yang mencari pesugihan itu ya dijadikan budak di sananya gitu. Ya, ibaratnya jualannya ya laris, semakin laku kan, tapi secara tidak langsung kan dia sendiri yang menumbalkan dirinya sendiri. Sukma sejatinya ini bisa dikatakan sukma sejati kan ya macam-macam, maksudnya ada tingkatannya, tapi biasanya yaitu yang dijadikan sebagai sarana pertukaran atau perjanjian ataupun imbalan dengan bangsa jin yang berenergi negatif. Ibaratnya sukma peke atau sukma sejatinya ini yang mereka gadikan kalau orang tersebut mau menjadi seorang dukun santet ataupun yang lainnya. Maka kan bisa dikatakan orang yang mempunyai ilmu hitam tingkat tinggi ini bisa terlihat karena setiap energi ini berbeda, mengandung unsur berbeda. Seperti halnya energi yang saya punya ini berbeda, walaupun ada sedikit energi dari berbagi guru seperti saya ini berbeda. Terus ada energi orang yang belajar ilmu hikmah di padepokan, energinya juga berbeda. Orang yang belajar di seperti ponpes itu energinya juga berbeda. Kalau sampean kurang percaya, kalau sampean sudah bisa melihat perbedaan aura, maka lihatlah seperti Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C yang lulusan ponpes. Ini biasanya aura dan sorot matanya itu sama. Sama halnya dengan orang yang belajar ilmu hikmah, sorot matanya rata-rata sama. Dan orang yang punya energi kodam saja itu energinya energi dan auranya juga berbeda. Orang yang punya ilmu hitam, energi dan auranya juga berbeda. Akan tetapi perbedaan ini tergantung dari si energi tersebut. Kalau positif akan terlihat juga, kalau negatif juga akan terlihat. Akan tetapi biasanya kalau energi hitam ini yang jinnya negatif ini bisa dikatakan terlihat jelas kalau saya melihat sih. Kalau
teman-teman saya kurang tahu bagaimana ya kalau sampean lihat. Tapi kalau saya pribadi melihat orang yang punya ilmu hikmah, orang yang ponpes, untuk yang punya kodam saja, orang yang punya ilmu hitam, kalau saya melihat aura dan energinya ini berbeda dari yang lainnya, karena setiap orang ini energinya ibaratnya dari sumber ilmunya ini berbeda-beda. Nah, bahayanya ini, satu, pertama sukma sejati dia digadekan. Yang kedua, biasanya kalau mau meninggal, kalau energi negatif ini harus dibuang dulu, ilmunya ini harus dibuang. Kalau tidak dibuang bisa dikatakan ibaratnya kalau orang Jawa bilang ya susah matinya, walaupun sudah sakaratul maut gitu kan, ibaratnya susah. Kadang sudah saatnya meninggal tapi tidak mati-mati kan, karena saya sudah sering melihat. Tapi saat itu jin yang mengikuti dia dibuang atau itu kan orangnya langsung cepat meninggal atau mati kan, udah sering terjadi. Terus selain itu biasanya ya tergantung, kalau energi negatif ini ada yang orangnya gila perempuan, orang biasa aja gila perempuan, apalagi orang yang punya ilmu yang dapat mudah mendapatkan kan, orang yang gila harta, macam-macam. Tapi semua itu kan cuma sebagai sarana. Kalau ibaratnya diri kita emang baik kan, mau dilihatin perempuan bagaimana ya tetap sama aja kan, pasti tidak meleng. Berbeda dengan orang-orang yang seperti itu, orang yang punya ilmu hitam ini yang dipikir hanya enaknya saja, dapat ibaratnya dia menggoda wanita, dapat terus digitukan, terus putus ganti lagi, ya, kebanyakan seperti itu. Nah, setelah mau meninggal ini susah, perlu dibuang. Yang ketiga, si jin ini akan turun-temurun mengikuti garis keturunan yang wadahnya kuat, atau menunggu garis keturunannya yang dengan wadah batinnya ini kuat, atau bisa dikatakan selaras dengan si jin tersebut. Nah, biasanya walaupun beberapa generasi ini, dia ini akan memiliki bisa dikatakan akan memiliki sebuah kewaspadaan, akan tetapi terlalu negatif ya. Biasanya nih orangnya mudah marah ini, pertama kalau energi leluhurnya negatif, mudah marah dan benar-benar menyeramkan kalau marah ini. Biasa ucapannya ini bisa jadi nyata karena energi dari si jin dari leluhurnya ini. Akan tetapi biasanya orang yang dijadikan wadah ini sering ditemui dalam mimpi. Nah, kalau diajarkan berbagai laku tirakat dari yang memberikan pelajaran dalam mimpi ini, semakin kuat energinya, semakin dia bisa menguasai ilmu tersebut. Kalau ilmunya hitam, dia bisa jadi dukun santet. Karena dukun santet ini benar adanya, mau percaya monggo, nggak percaya nih monggo. Kalau mau ke tempat saya
boleh, akan tetapi saya bukan dukun santet yang bisa mengajar. Di tempat saya ada dukun santet, ilmunya hitam ada, tapi resiko tanggung sendiri kalau saya antarin ke sana ibaratnya. Karena saya juga ibaratnya kalau ngobatin ya, kalau di sini ya bisa perang sama dia ibaratnya, cuma beda ya, cuma beda dikit lah, maksudnya beda dikit, beda tempat tinggal, tidak jauh, dekat kan. Resiko tanggung sendiri kan, karena dia ini benar-benar dukun santet asli, bukan bohongan, karena yang jadi muridnya dia pun banyak. Saya tidak berani main ibaratnya grebek-grebek seperti yang di YouTube yang lainnya, karena penuh resiko kan, resikonya tinggi. Karena selagi saya tidak diusik, kenapa saya harus mengusik dia kalau saya kan gitu. Walaupun yang dia lakukan ya begitu, ya biarkan saja kan. Semua punya porsinya masing-masing, punya tindakannya masing-masing. Tapi resiko kalau mau pembuktian boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Saya cuma mengantarkan. Ya kalau ibaratnya meninggal di tempat ya bukan salah saya, tapi itu benar nyata. Karena saya benar-benar paham benar dia. Saya pun sering ketemu. Tapi ya biarkan, dia ya dia, saya ya saya. Ya walaupun dikatakan melawan ma'ruf nahi mungkar kan, tapi kan tidak semuanya harus dipukul rata, ya biarin. Ibaratnya selagi dia tidak mengganggu saya, ibaratnya kan saya juga tidak mengganggu dia. Kalau mau pembuktian boleh, tapi kalau ibaratnya meninggal di tempat saja salahkan saya. Bawa uang yang banyak, biasanya dukun santetin gitu, paling tidak ya nggak tahu, saya tidak pernah ke sana untuk paling itu biasanya mahal, rata-rata gitu masih sepuluhan lebih kayaknya, orang kayak gitu. Saya pun juga nggak tahu mahar untuk melakukan kayak gitu nggak gimana, karena saya tidak membuka apa ya seperti yang seperti itu, karena saya pun juga berbeda aliran lah, berbeda aliran. Apa yang saya pelajari ini hanya untuk berbagi yang positif, bukan untuk mengajarkan yang negatif. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau saya kan ibaratnya setelah ini susah meninggal dan si cucu atau garis keturunan ini juga terkontaminasi, dan ini akan terus sampai lah entah beberapa ratus keturunan, tidak akan pernah hilang kalau tidak diputus ikatannya ini. Nah, sama saja ini dia memberikan penyakit kepada garis keturunannya secara tidak langsung. Walaupun banyak orang yang mengatakan indigo ini baik, bagus, orang yang mengatakan dekat untuk menjalankan perjalanan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung energi yang mendampingi ini, leluhurnya ini dulu punya ikatan dengan yang energi negatif atau positif. Selain itu akan membuat rezeki atau orang yang didamping ini sakit-sakitan. Biasanya sakit-sakitan ini ya bermacam-macam, ya karena dia menerima energi yang dari leluhurnya ini. Kalau yang positif dia akan semakin taat, kalau yang negatif dia akan semakin jauh dari ibadah. Dan bahayanya ini yaitu tadi, sukmanya ini digadekan dan orangnya pun akan kurus kering biasanya.
lama-lama kurus kering, bahkan bisa dikatakan umur dari wajahnya ini parah bener, karena ibaratnya bisa dikatakan ibarat secara kasarnya ibaratnya darahnya dimakan itu aja, darah dimakan, jadi orangnya kurus kering ibarat. Nah, walaupun gitu tapi ya ngeri dia, makanya kan jarang orang yang netral ini energinya ya biasa, ibarat tidak punya energi. Orang yang punya energi positif ini rata-rata ya energinya orangnya walaupun susah, ibaratnya susah tapi energinya ini nyaman, dengan orang lain pun nyaman, dipandang pun enak kan, sama seperti orang netral. Berbeda dengan orang yang punya energi negatif, kita mandang dia ini ada rasa takut ibaratnya kan. Apalagi kalau orang yang ngeliatin dia sok berani, sok nantang gitu kan, bisa keluar itu jinnya, bisa berubah ibarat. Kalau kita lihat wajahnya ibaratnya bisa berubah bener, karena energi itu mempengaruhi orangnya. Kadang kalau malam ya, jinnya itu bisa keluar kalau kita ibaratnya tantang orangnya kan. Ibaratnya kalau dianya udah kalah, ibaratnya perang itu kan, dia kalah jinnya bisa keluar gitu. Bisa dikatakan bahaya orang yang mempunyai ikatan dengan jin ini: satu, menggadaikan jiwa; dua, kalau mau meninggal susah, ibaratnya harus dibuang dulu. Ini yang jin negatif, bukan yang positif. Tapi kebanyakan rata-rata ini kalau yang jadi keturunan ini biasanya negatif, ini kebanyakan 70%. Kalau jin yang positif ini jarang, kalau tuanya meninggal dia pasti hanya nungguin di makam tuannya, kebanyakan gitu. Tapi kalau yang negatif ini biasanya turun temurun, ini bisa dikatakan ya 15% lah yang terus gitu. Tapi kalau yang negatif pasti itu keturunannya itu pasti, karena dia sudah terikat darah, walaupun hanya tetes darah nggak nyampe satu IPS daerah kecil apa kita kena jarum itu ya, katanya itu dia menggadaikan jiwa dan garis keturunannya secara tidak langsung, dan itu akan semakin menjerumuskan garis keturunannya yang didampingi oleh kodam tersebut. Selain itu membuat orang tersebut ibaratnya seret dalam hal mencari rezeki, dalam hal jodoh dan yang lain-lainnya, yaitu orang yang leluhurnya punya ikatan dan turun-temurun. Dan selain itu juga orang yang punya ikatan atau bahayanya dengan jin negatif ini orangnya ini hanya ingin melakukan kemaksiatan, karena ibaratnya mendapatkan ini dengan mudah, ibaratnya yang bisa dikira rata-rata kebanyakan umum nih, mendapatkan ibaratnya wanita paling mudah nih orang yang punya energi jin negatif ini. Tapi setelah melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, jadi pasti meninggalkan dan terus berulang-ulang. Akan tetapi si orang tersebut tidak merasa salah atau merasa bagaimana, karena orang tersebut memperkuat ilmu negatifnya kan, dan dia bisa jadi dukun santet, dan dukun santet itu nyata. Kalau orang yang dampingi kodam negatif, dukun orang yang dampingi kodam positif, indigo yang kodamnya positif itu jarang yang turun ke garis keturunannya ini, bisa dikali hanya 15% dari 100%. Biasanya kalau tuannya meninggal, dia hanya nungguin tuannya banyak. Kalau yang negatif, dia menunggu garis keturunannya terus sampai ada orang yang memutus hubungan dengan si jin tersebut. Ibaratnya lah
cari pesugihan, si A cari pesugihan, satu jiwanya diambil, terus cari apalah di kuburan, mengambil suatu belajarnya karena si indigo ini mau jadi sukun, mengambil tali pocong di kuburan, jiwanya lagi tertinggal satu, seperti itu. Dan dia semakin lama kelamaan akan dikendalikan oleh si jin tadi. Bahaya kalau udah dikuasai oleh jin, ya dia menyantet orang itu tidak bersalah, ibaratnya tidak bersalah, maksudnya dia merasa tidak bersalah, bukan dia tidak bersalah, dia merasa tidak bersalah. Tidak bersalah itu menurut dia, karena dia udah dikendalikan oleh jinnya ini. Dan bahayanya ini turun temurun, bukan cuma dia saja, karena garis keturunannya ini jadikan korban tanpa dia sadari. Berbeda dengan indigo yang kodamnya positif, biasanya hanya 15% dari 100%, tapi jarang sekali indigo ini yang kodamnya positif, kebanyakan negatif, dan itu umum. Itulah pembahasan mengenai bahayanya mempunyai ikatan dengan jin yang berenergi negatif. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk kita semua.